Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan siswa-siswi SMK Negeri 1 Magelang, khususnya kelas 12 AKL, yang pada pagi hari ini kita nanti akan melaksanakan proses bimbingan klasikal yang mengangkat tema mau kemana setelah SMK, ya. Namun sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, silakan terlebih dahulu salah satu dari kalian bisa untuk memimpin doa di pagi hari ini. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Sebelum mengawali kegiatan materi ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada saudara Baik yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Kemudian teman-teman, terlebih dahulu saya absen kehadiran teman-teman. Reva hadir ya. Oke, kemudian Lydia. Oke, kemudian Adit hadir. Kemudian teman-teman, untuk pelaksanaan layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, kita akan waktunya itu sekitar 40 menit. Sebelum kita ke materi, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Oke. Bisa ya teman-teman ya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, silahkan. Nanti akan saya contohkan. Oke, ini saya stop share screen-nya dulu saja. Biar saya bisa melihat teman-teman. Oke, sudah. Mari kita ice breaking. 1, 2, 3. Potong bebek angsa dikuali, minta dansa 4 kali, sorong ke kanan, sorong ke kiri, la. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat, teman-teman? Coba. Sudah. Sudah ya. Oke. Nah, baik teman-teman, kita pagi hari ini akan membahas tentang mau kemana setelah lulus SMA. Tadi di awal sudah saya sampaikan terkait dengan tujuan dari materi layanan ini adalah semata-mata agar teman-teman nantinya menjelang lulus dan mungkin saat ini itu bisa memiliki pandangan atau sudah memiliki pilihan setelah kuliah ini mau kemana. Apakah mau bekerja, melanjutkan, ataupun berwirausaha. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lain, mari teman-teman silahkan untuk melihat video yang saya tampilkan berikut ini. Pernah nggak sih kita kepikiran habis lulus SMA ataupun SMK mau kemana? Oke, suaranya terdengar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Kerja atau kuliah? Pasti pernah toh? Bagi yang cukup dalam finansial ataupun banyak uang,
serta ditambah dukungan dari orang tua, gak jadi masalah untuk kuliah sementara, bahkan sampai luar negeri. Tapi sekarang maka bagaimana dengan yang masih kurang dalam segi finansial? Mau nggak mau harus kerja dulu untuk menambah modalku. Setelah bekerja di suatu perusahaan, terkadang kepikiran juga kelas menerusin studi di perguruan tinggi dan terkadang bisa dapat duit. Gini tempat kerja enak lagi dan lain-lain. Jangan salah loh, ada beberapa orang malah nyesel gara-gara hal ini. Kenapa gue dari dulu gak kuliah? Udah keenakan sama duit kali ya. Oke. Gimana teman-teman, menurut teman-teman dari video di atas atau video yang ditampilkan tadi, kira-kira teman-teman bisa mengambil pesan apa kira-kira? Mungkin salah satu bisa memberikan komentarnya mungkin. Kesimpulan yang dapat di video itu adalah ketika menjadi berwirausaha atau kerja, kita akan berinovasi dalam menciptakan suatu karya baru yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak ramai. Nah, mari kita lanjutkan untuk ke materi berikutnya. Mohon izin share screen, teman-teman. Apakah kuliah ini harus mempertimbangkan beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan. Namun yang jelas kita tahu bahwa kalau kita kuliah, kita itu mau kuliah di fakultas apa atau mau kuliah mau belajar tentang disiplin ilmu apa. Karena di perkuliahan itu ada beberapa ilmu, cabang ilmu yang bisa kita pelajari, mulai dari ilmu sains, ilmu teknik, ilmu ekonomi, sospol, pertanian, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena teman-teman ini ada di jurusan akuntansi, maka kalau kita berbicara linier atau sejalan, ya teman-teman biasanya bisa masuk di ekonomi. Fakultas ekonomi bisnis atau fakultas ekonomi tarbiyah atau dan lain sebagainya. Tentunya itu kalau teman-teman ingin melanjutkan apa yang sudah teman-teman pelajari di SMK. Namun tidak menutup kemungkinan apabila setelah teman-teman mencoba pikirkan bahwa passion saya itu atau keinginan saya itu sebenarnya tidak ini, tapi saya tuh lebih tertarik ke hukum misalnya, atau ke guru bahkan guru. Karena kalau kita sudah kuliah nanti, maka pesan saya pelajari ilmu yang disukai. Karena kalau kita sudah suka dengan ilmu itu, maka kita untuk belajar itu tidak akan malas. Kita akan selalu kepo dan ingin mengupgrade ilmu yang ingin kita pelajari. Kemudian bagi yang ingin bekerja saja, nah silahkan diperhatikan. Untuk mendapatkan pekerjaan itu ada beberapa tahap, teman-teman. Yang pertama adalah mencari lowongan kerja. Yang kedua mengikuti tes seleksi. Yang ketiga adalah on job training atau gitu. Sebagus apapun hard skill teman-teman, kalau soft skillnya kurang, maka ya itu juga akan memengaruhi kinerja teman-teman. Jadi yang ketika bekerja yang diperhatikan tidak hanya hard skillnya atau kemampuan fisiknya, tapi juga kemampuan soft skill bekerja. Kemampuan soft skill itu ada kemampuan komunikasi, kemampuan bertanggung jawab, kemampuan beradaptasi, dan lain sebagainya. Oke. Setelah ini teman-teman, saya ingin membagi teman-teman ke dalam 3 kelompok.
Yang pertama adalah kelompok yang ingin berkuliah, yang kedua adalah kelompok yang ingin bekerja, yang ketiga adalah kelompok yang ingin berwirausaha. Nah, itu nanti teman-teman akan melaksanakan diskusi kelompok. Setelah dilaksanakan diskusi kelompok, nanti silakan teman-teman bisa menyampaikan hasil diskusi itu di hadapan teman-teman yang lainnya. Oke, ada Yohana, ada Selena, kemudian ada Maulidia. Ya, silakan teman-teman Yohana, Kalista, Selena bisa berdiskusi terkait dengan mau kuliah itu nanti seperti apa. Cuman nanti akan saya kasihkan topik yang harus kalian diskusikan itu apa gitu ya. Kemudian yang berwirausaha siapa? Oke, ada Faik yang ingin berwirausaha. Oke, terima kasih Faik. Kemudian saya kasih waktu 6 menit ya teman-teman ya untuk mendiskusikan ini. Nanti silahkan perwakilan bisa menyampaikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih. Dulu, silakan siapa yang mau menyampaikan? Saya Pak yang mau menyampaikan. Oke, silakan Nabila menyampaikan. Menurut kami kuliah itu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Cuma itu saja sih Pak. Dari kami memilih jurusan, terus memilih kampus juga ya sesuai dengan jurusan dan akreditasi kampus juga sih Pak dipertimbangkan. Kuliah itu memang merupakan sebuah aktivitas di perguruan tinggi ya, alias kalian nanti ketika kuliah tidak siswa lagi, tapi mahasiswa. Mahasiswa itu artinya siswa yang benar-benar dia diceburkan, kok diceburkan sih, mereka dididik di dalam kawah candra di muka itu biasanya bahasa. Agar diharapkan nantinya ketika lulus dia bisa menjadi pribadi-pribadi kaum-kaum intelektual, kaum-kaum yang cerdas, yang tidak hanya fokusnya pada memikirkan diri sendiri, tapi juga bisa memanfaatkan ilmunya untuk kemaslahatan orang lain. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok kuliah. Oke, terima kasih buat kelompok kuliah. Kemudian bagi kelompok yang bekerja, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok yang bekerja? Bekerja merupakan kegiatan yang menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menambah pengalaman. Salah satu mungkin yang ingin menyampaikan kesimpulan dari layanan bimbingan klasikal dengan tema mau kemana setelah lulus SMK ini. Silakan siapa yang ingin mau menyampaikan kesimpulannya? Saya Pak. Ya, silakan Pak. Oke, kesimpulan dari ketiga materi itu, ketika kita memilih jalan hidup kita masing-masing, ketika bekerja kita harus konsisten dalam melakukan sesuatu yang kita kerjakan. Begitu pula juga kuliah. Kita akan menimba ilmu setinggi mungkin untuk masa depan kita masing-masing. Begitu pula yang berwirausaha akan menciptakan sebuah wawasan lowongan baru bagi orang yang membutuhkan. Kunci utamanya adalah konsisten satu tujuan apa yang kita harapkan, Pak. Oke, silakan teman-teman bisa mengisi lembar evaluasi proses pelaksanaan bimbingan konseling di link yang sudah saya kirimkan di kolom ini komentar. Oke, silakan mungkin Pak Ik saja yang menutup. Ya Pak. Untuk mengakhiri kegiatan materi kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
selesai.